Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 16 Oktober, judulnya Di Seberang Sungai Yordan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Dalam Mazmur 66 ayat 6 dikatakan, Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka berjalan kaki menyeberangi sungai. Di sanalah kita akan bersuka cita di dalam Dia. Baik penyeberangan Laut Merah maupun penyeberangan Sungai Yordan merupakan penanda era baru dalam sejarah Alkitab, dan keduanya memiliki makna simbolis. Ditulis dalam Mazmur 66 ayat 6, Mazmur 114 ayat 1-7, 2 Raja-Raja 2 ayat 6-15. Dalam kitab Perjanjian Lama, sudah ada ayat-ayat yang menghubungkan dua peristiwa penyeberangan itu dan mengenali maknanya yang melampaui latar belakang aslinya. Dalam Mazmur 66 ayat 6, pemazmur merayakan tindakan penebusan Allah dalam hidupnya. Mazmur 66 ayat 16-19 dengan merujuk pada contoh-contoh historis penyeberangan Laut Merah dan Sungai Yordan. Mazmur 114 juga menghubungkan kedua peristiwa ini, bukan karena penulis tidak mengerti adanya perbedaan kronologis di antara keduanya, tetapi karena signifikansi teologis yang ada pada kedua penyeberangan itu. Dengan demikian, kedua peristiwa ini dipandang sebagai kontribusi bagi perubahan status Israel, yaitu dari perbudakan menuju kebebasan. Kemudian, dari pengembara yang tidak memiliki tanah menjadi bangsa. Dalam pasal-pasal Mazmur ini, contoh dari kedua peristiwa penyeberangan tersebut menggambarkan perubahan status penulis dari tertindas, miskin, tidak berdaya, dan hina menjadi selamat, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Di tepi Sungai Yordan pula, penyeberangan Elia terjadi dalam konteks mujizat yang serupa dengan yang dicatat dalam kitab Yosua. Bagi Elia, penyeberangan ini membawa perubahan status yang paling signifikan dalam hidupnya, yaitu dia diangkat ke surga. Bagi Elisa, perubahan ini juga penting, yaitu dari asisten nabi yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 21 menjadi nabi bangsa Israel, ditulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 22. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 dan Markus 1 ayat 9, para penulis Perjanjian Baru menyiratkan makna simbolis dan rohani Sungai Yordan. Pelayanan Yesus di bumi sebagai wakil Israel mengikuti pola sejarah Israel dahulu. Yesus mengalami pengalaman Laut Merah dan Sungai Yordan. Yesus dipanggil dari Mesir setelah terancam hukuman mati, yang ditulis dalam Matius 2 ayat 14-16. Berada 40 hari di padang gurun, ditulis dalam Matius 4 ayat 2, yang mirip dengan Bani Israel 40 tahun. Dan sebagai transisi dari kehidupan pribadi Yesus ke pelayanan publiknya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ditulis dalam Matius 3 ayat 16-17, juga Markus 1 ayat 9. Kemudian Ibrani pasal 3-4 menyatakan signifikansi simbolis penyeberangan Sungai Yordan
dan memasuki negeri Kanaan sebagai bayangan ke depan perhentian anugerah yang dimasuki oleh orang Kristen melalui iman. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 4 ayat 23 dan 24. Sebab Tuhan, Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Mengakhiri pelajaran hari ini, sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 30. Tuhan memberkati kita semua.